Saya akan membawa dari kitab Keluaran pasal yang ke-11 kalau saudara punya digital Bible atau physical Bible, kita bisa membaca. Saya akan bacakan. Di slide ada kok ya, jadi biar Oma bisa lihat. Nah, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakanlah kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak dan perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat dan yang akan mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan membacakan dan membawakan firman yang berjudul panggilan untuk melembutkan hati. Nah, saudara, kita bisa lihat 10 tulah dari ini, jadi karena di kitab Keluaran ini ada 40 pasal, saudara, dan saya akan organize sedemikian rupa supaya 1 tahun ini sebenarnya saya ingin belajar, tapi apa yang saya pelajarkan saya sampaikan kepada jemaat. Dan ini saya rangkum sebenarnya dari Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 11. Nah, ada 10 tulah, saudara, dan 10 tulah secara cepat saja, ini secara general. Sebenarnya 10 tulah ini dilambangkan, Tuhan memberikan tulah kepada 10 ilah-ilah zaman itu atau zaman Mesir kuno. Jadi saudara bisa lihat ya, ini dari pasal 7 sampai pasal 11. Jadi pada saat itu tulah pertama itu air menjadi darah atau diambil dari dewa zaman Mesir kuno ini ya saudara ya. Sekarang sudah jadi artefak mungkin ya. Dewa api atau dewa sumber kehidupan. Tulah kedua Katak atau Heket, dewa kesuburan dari sungai Nil, jadi kotak yang masuk ke rumah dan sebagainya dan memenuhi seluruh rumah-rumah orang Mesir dan seluruh tanah mereka. Dan yang ketiga Nyamuk, dewa Geb atau dewa bumi dan tanah. Tulah keempat Lalat Pikat atau Kepri atau dewa pencipta atau pelindung. Ada juga penyakit sampar. Tulah kelima dewa Hathor atau dewa sakral ternak. Tulah keenam penyakit bara atau Sekhmet, dewa Sekhmet atau dewa kesembuhan. Tulah ketujuh hujan es atau Tefnut, dewa atmosfer dan cuaca. Tulah ke-8 belalang Neper, dewa agrikultur. Tulah ke-9 gelap Golipa atau dewa Amun-Ra atau dewa Ra itu saudara ya, dewa matahari yang terkenal itu atau dewa kerajaan Mesir pada saat itu. Dan tulah ke-10 kematian anak sulung atau Osiris atau Isis atau dewa ilahi, dewa divine god, which is Firaun atau Pharaoh himself adalah Tuhan. Nah, saudara, next slide kok. Saudara, dari 10 tulah itu ada beberapa yang catches my attention. Karena zaman sekarang, saudara pernah dengar, kalau saudara sekarang
zaman teknologi sains, saudara ya. Kalau saudara sekarang zaman dulu kita 2009 saya datang ke sini 2006 sampai 2009 itu ada namanya water crisis, water restriction. Jadi nggak boleh mandi itu lebih dari 5 menit Pak ya. Ibu tahu, mereka saksi ya. Cinoni juga tahu. Saya masih umur 16, 17 ya. Jadi cepat-cepat saudara. Karena apa? Ada drought atau sesuatu yang terjadi di Victoria ini di mana dam itu tidak punya stok air banyak. Jadi kekeringan. Nah disitulah ada sains zaman sekarang saudara. Sekarang yang dinamakan chemtrails. Modifikasi cuaca. Pernah dengar? Ini bukan konspirasi teori, tapi sekarang sudah dibikin namanya chemtrail, saudara. Kalau saudara ingin kepanasan atau pemerintah di sini merasakan kekeringan, bisa langsung kirim pesawat, disebar chemical, dan hujan akan turun. Nggak perlu berdoa, saudara. Zaman dulu saya di satu gereja di South Melbourne, kita berdoa gara-gara kekeringan, saudara. Sekarang tidak perlu. Pemerintah adalah seperti Tuhan, dalam tanda petik. Atau saudara pengen hidup selamanya. You wanna live forever? Atau you wanna have all-knowing science in your head? You can use Neuralink. Elon Musk sudah mencanangkan Neuralink. Banyak sekarang yang freak out teman-teman saya. Ini ngeri ini. Tapi enggak, saudara. Hati manusia itu tidak pernah berubah. Manusia itu ingin menjadi seperti Allah. Saudara ingin mempunyai segala sesuatu, AI dicampur dengan otak, Neuralink. Atau sekarang yang lagi ngetrend, saudara. Ada perdebatan dari di Inggris, saudara, di Oxford, tentang transhumanism, atau di mana manusia ini dicampur dengan teknologi AI dan mungkin katanya bisa live forever, atau dinamakan transhumanism. Nah, saudara, apa arti dari kata mengeraskan hati? Itu ilah-ilah zaman sekarang ya, saudara ya, tidak pernah berubah dari zaman Mesir kuno. Dan secara cepat, apa arti mengeraskan hati? Nah, di Keluaran pasal 11 ayat 10 berkata, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, apa yang saudara pikir Tuhan mengeraskan hati Firaun? Bukan Tuhan itu seperti ini ya, yang kita pikirkan secara eksplisit, wah ini Tuhan bisa menggerakkan manusia seperti robot. Bukan, saudara. Kita lihat ya, kita telik hati atau hati, mengeraskan hati. Kata hati itu dari kata leb atau dibaca leif. Bahasa Ibrani, saudara. Adalah simbol dan indikasi dari Firaun yang menolak menjadi bagian dari rencana Tuhan, atau Tuhan ini mempunyai divine plan untuk orang-orang yang percaya, termasuk kita. Pada zaman perjanjian lama, Israel itu dipilih, saudara, mulai dari Tuhan melihat Kejadian pasal 6, manusia itu hatinya berbuat kejahatan, condong untuk berbuat kejahatan, dan Tuhan melihat dan Tuhan menyesal membuat manusia. Tapi saudara baca pasal 6 sampai ayat yang terakhir, tapi Nuh atau Nabi Nuh diberikan kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Jadi Nuh itu dipilih untuk menyelamatkan manusia. Sebelum air bah itu datang, Nuh membuat apa, saudara? Bahtera. Ada berapa orang, saudara, yang masuk ke dalam bahtera? Masih ingat? 8. Nuh istrinya, Sem istrinya, Ham istrinya, dan Yafet istrinya. Ya, dan seluruh ciptaan hewan dan segala ciptaan Tuhan yang Tuhan suruh untuk masuk ke bahtera Nuh. Dan hujan turun pada saat orang-orang memberontak, hujan turun dan membinasakan mereka. Saudara, Israel adalah God divine plan, atau Israel itu disebut my firstborn son di Keluaran pasal 4. My firstborn son, nanti saya jelaskan. Tapi narasi ini dimulai dari Keluaran pasal 4 ayat 21, di mana Tuhan sudah mengasih tahu kepada Musa, Keluaran 4 ayat 21, di mana Firaun itu tidak akan mendengarkan kamu, Musa. Karena dia all knowing, dia tahu segalanya. Dia tahu apa isi hati manusia dan isi hati kita, saudara. Dan saudara, mengeraskan hati adalah simbol dan indikasi dari Firaun yang menolak ya tadi ya, atau divine plan dari Tuhan. Dan nubuatan Tuhan untuk Mesir itu sudah dikasih tahu sebenarnya dari Musa. Dan Musa itu hanya obey, saudara. Hanya menuruti apa yang kata Tuhan berikan untuk menegur Firaun pada zaman itu. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat, ini saudara, mujizat
tidak mengubahkan hati Firaun. Yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, contoh di Keluaran pasal 9 ayat 12, ada nubuatan Tuhan. Tuhan sudah mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, sama seperti nubuatan Tuhan. Di Keluaran 7 ayat ke-22 sampai 23, ahli Mesir atau dukun-dukun Mesir itu, saudara, atau witch doctor atau witchcraft, mencoba meniru atau mengkopi seperti yang Tuhan suruh kepada Musa dengan ilmu-ilmu mantra mereka, dengan kekuatan dari si jahat atau iblis yaitu, yang mereka dipakai oleh iblis atau kekuatan dari dunia ini, bukan dari Tuhan. Mereka sehingga hati Firaun itu berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka atau Harun dan Musa, mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu. Jadi implikasinya apa, saudara? Implikasinya dalam fakta, dalam pengetahuan kita akan Tuhan. Tuhan itu pertama, saudara. Tuhan itu memberikan implikasinya. Tuhan itu memberikan hati Firaun mengeras karena sebenarnya hati Firaun sendiri tidak mau. Tuhan memberikan free will kepada Firaun. Firaun, mujizat ini loh. Sudah kutunjukkan. Dukun-dukun, witchcraft, kekuatanmu, sainsmu, ya saudara, kalau zaman sekarang anak-anak muda ini, saya kemarin satu contoh saudara, supaya saudara itu mengerti ini nggak terjadi 4.000 tahun lalu. Zaman sekarang itu anak-anak itu yang saya layani ada 11 anak. Bulan April sebelum saya ulang tahun itu saya terkejut. 2 anak ini setelah gereja, seperti mocking, ada 2 anak dari 11 anak. 2 anak ini, satu anak pendeta bayangkan, satu bukan dari keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh dari Tuhan. Tapi dia, yang satu ini yang lebih ngeri, karena dia dari kampung ayah saya, dari Siantar, saudara. Orang Batak. Dia berkata, Bang, aku percaya dengan tarot reading. Sekarang TikTok, tarot reading live. Tarot reading itu loh, Pak. Dukun-dukun yang mengatakan, oh, masa depan kamu seperti ini. Ini sampai sekarang ada, saudara. Saya tegur. Saya yang menegur. Saya langsung tegur di depan teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang ini tidak membawa hati mereka itu ke dalam perdukunan yang nggak jelas. Saudara, itu berasal dari iblis. Astronomi, perbintangan, dan segalanya apa? Sagittarius, Aries, dan sebagainya. Itu sudah ada dari zaman Mesir, saudara. Dari Mesir. Saudara kalau memprediksi jodoh saya karena ini, kamu Aries, dan sebagainya. Nonsense. Kenapa? Tuhan itu sudah menunjukkan kuasanya di Quran pasal 7. Hei Firaun, ini loh. Kamu menunjukkan ular itu yang di kepalanya itu. Saya adalah pemimpin dunia ini. Power of the world atau ular itu. Musa juga lempar. Lempar tongkat domba yang tidak disukai orang Mesir. Domba atau shepherd itu nggak disukai orang Mesir. Karena pekerjaan rendahan. Ya hanya pakai hal yang kecil. Tongkatku juga bisa jadi ular. Saudara. Astronomi dan sebagainya itu sampai sekarang ada. Saya tegur anaknya. Dan anaknya sedang mengeraskan hati. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Satu lagi temannya, dia mempengaruhi anak pendeta ini untuk mengikuti apa yang dilihat di TikTok tentang tarot reading. Saudara pikir itu lucu? Tidak. Nah, saudara, Tuhan itu memberikan free will untuk kita, untuk melihat, oh ini ada magician, ada dukun, ada sekarang mungkin Piala Dunia ya, saudara ya, orang-orang ini judi atau Dewi Fortunata kalau zaman Mesir. Dewa judi itu sekarang lagi ngetrend di Indonesia, di sini, di mana-mana. Anak-anak muda bisa memakai segala uangnya yang mereka punya dari berkat Tuhan untuk berjudi, saudara. Supaya apa? Mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Lihat, aku bisa memprediksi misalnya Inggris tadi pagi menang melawan Prancis. Mereka bangga, saudara. Manusia zaman sekarang tidak berubah. Nah, saudara, Tuhan memberikan free will kepada Firaun, kepada manusia diberikan free will. Tapi juga Tuhan itu mempunyai kedaulatan. Sovereignty of God. Tuhan berdaulat. Untuk hati manusia diberikan free will. Kita diberikan free will. Tapi ada kesenjangan atau ada sedikit bentrokan antara divine plan, orang-orang percaya, orang-orang Israel ini Tuhan mempunyai divine plan dari kejadian 15, janji Tuhan kepada Abraham, keturunanmu itu sebanyak bintang di langit dan pasti di lautan, tapi akan menjadi budak 400 tahun di negeri asing. Tapi Tuhan tidak kasih tahu itu Abraham secara detail. Tapi Tuhan sudah berdaulat, dia tahu, saudara. Tapi kita bisa melihat Firaun mengeraskan hati. Firaun tidak mau mendengarkan firman dari Musa dan Harun, tidak mau mendengarkan firman Tuhan.
Kekerasan hati ini yang sudah bertubi-tubi, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau tidak, atau bertobat, or turning back, saudara, akan menjadi sesuatu konsekuensi yang kita harus pertanggungjawabkan. Nah, di mana ada free will, kita harus bertanggung jawab dong. Saudara tidak bisa keluar, nggak bayar tiket tram, tapi tidak mau bayar fine. Banyak anak muda. Anak-anak gereja saya di kemarin, banyak teman-temannya yang ke Edelnya tidak mau tap in. Tapi dia sendiri mau tap in. Dan mereka bertanya, ngapain kamu? Saudara kan dimok, saudara. Ngapain kamu tap in? Cuman beberapa ini kok, cuman 2 stop. Nggak mungkin, bukan masalah itu. Masalah tanggung jawab, saudara. Saya diberikan free will untuk sekolah seperti saya. Saya harus selesaikan sekolah teologi. Graduate sertifikat. Kalau mungkin saudara orang tua, saudara menyelesaikan tanggung jawab saudara untuk mengajarkan firman kepada anak itu sudah pasti, saudara sudah tahu. Atau saudara sebagai seorang kakek atau nenek saudara bisa menunjukkan sesuatu yang atau mengajarkan anak-anak ini supaya bagaimana mereka mempunyai pendidikan moral yang baik, memilih sekolah yang baik, mungkin saudara punya pengalaman memilih rumah yang baik di mana dan teman-teman yang baik untuk anak-anak saudara mungkin. Nah, saudara, hukuman Tuhan bisa menjadi fakta yang pahit. Tidak mau kita mendapatkan fine, tidak mau mendapatkan hukuman. Tapi kenapa kita melakukannya? Karena hati kita bebal. Sudah tahu dalam hati kita ini, itu salah, itu mencuri. Sudah tahu ini sesuatu yang nggak baik, kita tetap lakukan. Nah, saudara, apa bedanya, saudara? Tetapi adanya tanggung jawab itu membuat setiap perilaku dan moral dan kehidupan kita sehari-hari harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena dalam bentuk pilihan manusia, ada free will dan juga ada konsekuensi, saudara ya. Dan kehendak manusia itu ada dual emphasis. Kalau secara teologis itu, secara teori ada dual emphasis. Jadi keinginan hati kita ini ingin berbalik kepada Tuhan, tapi dunia ini ingin mendorong kita melakukan dosa. Itu sudah normal, saudara. Tapi kita akan fight back kalau kita ikut dalam covenant dalam Tuhan atau persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Dan aksi Firaun dengan keinginan dan kedagingannya itu, saudara, di Keluaran pasal 4, ayat 22 dan 23, Tuhan sudah menunjukkan anak sulungku ini harus keluar dari Mesir. Tapi Firaun tidak mau mengeluarkan. Nah, Israel sebagai anak sulung Tuhan, di perjanjian lama, itu mempunyai sesuatu atau seperti ada relationship. Dari anak sulung Tuhan atau Israel ini, mempunyai relationship, mempunyai inheritance dari Tuhan, dan mempunyai authority atas tanah yang akan dijanjikan, dan mempunyai special protection dari Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan itu dalam membawa Israel keluar dari perbudakan, saudara. Nah, apa akibat jika hati manusia apa akibat jika hati manusia tidak mau bertobat, saudara? Bagaimana jika tidak mau bertobat, saudara? Nah, repentance di perjanjian lama itu diasosiasikan dengan kata Ibrani yang bernama shuv, yang berarti turn back, atau zaman perjanjian baru metanoia, atau turning back. Jadi kita melihat kita salah jalan, exit. Kalau di Indonesia, saudara, salah jalan, tolnya bisa sampai muternya itu bisa lama karena macet. Kalau di sini kan turn back, kita bisa cepat, saudara ya. Pasti diberikan exit, ada jalan keluar, sama seperti Tuhan. Setiap masalah yang kita hadapi atau dosa yang kita hadapi, selalu ada turning back atau turning point. Nah, di mana turning point itu, saudara? Diberikan oleh Tuhan melewati Roh Kudus untuk memberitahu kasih kita, atau memberitahu kepada Musa pada saat itu, saudara. Di perjanjian lama Tuhan bisa memakai nabi seperti Yoel pasal 2. Nah, di di kitab Yoel itu, saudara, di mana Tuhan itu memberikan hukuman untuk orang-orang Israel, saudara. Tanggung jawab pada saat mereka itu meninggalkan Tuhan, tidak mau mendengarkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah zaman itu. Dan Yoel menangis, meratap, saudara. Hanya dua dilakukan. Dia menyebarkan firman Tuhan dan mengajak orang Israel itu berpuasa. Saudara, mungkin kita kalau menghadapi seseorang yang bebal, teman-teman yang mungkin bebal seperti yang saya hadapin, saudara mungkin bisa berpuasa seperti Yoel. Kenapa, saudara? Iblis mengganggu orang-orang itu karena apa? Iblis itu tidak punya satu karakter yang dinamakan humility atau kerendahan hati. Tapi kalau kita mau bertobat itu, saudara, mau mendengarkan firman itu membutuhkan kerendahan hati, saudara. Kalau hati saudara keras, firman itu tidak bisa menembus dalam hati, saudara. Nah, hati itu dilambangkan sebagai tanah yang subur semestinya. Tapi saudara, kita masukkan hal-hal yang tidak
tidak kudus itu membuat hati kita ini semakin tandus. Semak belukar ada di situ. Semak belukar diambangkan dengan dunia-dunia ini, saudara bisa dibawa oleh dunia ini menuju wealth atau mammon. Saudara bisa menuju financial freedom. Saudara bisa menuju pada saat mendengar firman, saudara menolak firman, saudara ingin hidup selamanya, saudara bisa pakai transhumanism, saudara mau pintar selamanya, saudara bisa pakai Neuralink. Banyak option, saudara. Tapi kata shift atau Ibrani untuk turning back itu, kita butuh berjalan nggak kalau kita mau turning back itu? Rodanya perlu berjalan, saudara. Ya. Ada gerakan kinetik dan sebagainya. Butuh usaha, saudara. Hati dan pikiran kita nih harus tertuju kepada Tuhan atau Kristus yang sudah memberikan kita karunia setiap hari. Dan free will dan implikasi yang akibat di perjanjian baru di kitab Yohanes agar Israel berbalik kepada Allah Israel, dan perjanjian baru Yohanes dan Pembaptis dan Tuhan Yesus sudah memulai dengan seruan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat di Matius 3 ayat 2. Dan jangan salah, saudara, Yohanes itu juga berpuasa nggak? Sebelum melakukan pelayanannya, Yohanes Pembaptis berpuasa. Tidak ada manusia yang diberikan lahir baru itu langsung ada Roh Kudus, itu cuma Yohanes, saudara. Yesus memulai pelayanannya juga dengan berpuasa, saudara. Musa pun seperti itu, saudara. Berpuasa 40 hari. Saudara, setelah kita berpuasa pasti ada gangguan, saudara. Saya menyiapkan firman ini tadi malam itu banyak gangguan, saudara. Banyak gangguan. Hal-hal kecil, saudara. Saya ini semestinya main sepak bola. Teman-teman nyariin saya. Saya bilang sama ketuanya, orang Irish. Keras memangnya. Ini orang Irish membawa 1800 mereka membawa gospel ke kota Melbourne ini, di gereja di situ tuh banyak Scots Presbyterian Church, orang-orang Ireland dan sebagainya. Orang-orang ini, saudara, main bola mengajak saya. Tahu-tahu marah. Saya udah kasih tahu 2 hari lalu. Tahu-tahu dia lupa. Tapi dia tuh marah dengan kata-kata kotor, saudara. Saya waktu nyiapkan khotbah ini loh. Ada sesuatu yang ingin diambil dari sukacita dari saya. Saya nggak terkecoh. Saya tunjukkan nanti, saudara, ada WA-nya. Saudara, saya mau keluar, mau beli kopi. Kan ada ini mau beli kopi, mau siapkan firman. Tetangga sebelah itu agak cengkak atau gimana. Jadi mobil saya itu saya parkir di pinggir jalan. Dan ini ada rumah-rumah, kan saya tinggal di share house rumah, ya. Jadi freestanding house itu different dengan unit atau strata unit, ya. Tahu, saudara, orang-orang yang kayak di Carlton itu ada unit. Jadi kalau unit itu ada manajemen sendiri. Kalau rumah itu individual. Nah, mereka punya bin itu tahu-tahu ditaruh di sebelah mobil saya supaya truk itu mungkin mau ngambil marah-marah. Kalau ketemu saya pagi-pagi itu garbage truck itu akan marah kepada saya karena mobil saya itu diparkir di situ. Dan itu nggak pernah terjadi, saudara. Hal-hal seperti itu, saudara. Seperti hal-hal seperti itu ingin mengambil sukacita. Nah, bagaimana, saudara, dengan kehidupan kita yang seminggu terakhir ini, saudara? Apakah ada tekanan pada saat kita ini mau bertobat, kita ini mau baca firman, kita ini mau pergi ke persekutuan, ingin berdoa. Selalu ada gangguan, saudara. Sama seperti pada saat Yesus setelah berpuasa. Iblis mencobai dia. Musa pun begitu, saudara. Pencobaan itu akan ada. Nah, itu indikasi di mana kita sudah on the right track. Dan apa akibat Firaun dan Mesir yang tidak bertobat? Tuhan itu adil, saudara. Kalau saudara baca di Nahum pasal 1 ayat 1-3, Tuhan itu panjang sabar, saudara, dan besar kuasanya. Tapi dia tidak bisa melepaskan orang yang bersalah. Ada konsekuensi, saudara. Daud pun seperti itu, Salomo pun seperti itu, Samson pun seperti itu. Mereka dipilih Tuhan. Tapi ada konsekuensi. Tapi baiklah hati kita, pertama-tama hati kita ini kembali kepada Tuhan dan menjauhi ilah zaman sekarang ini, saudara. Dan di mana ada Tuhan yang adil, saudara, saudara bisa melihat pada saat di Keluaran 11 ayat 5, anak sulung yang menjadi cita-cita atau tumpuan keluarga itu mati menjadi pukulan yang sangat berat. Jadi orang-orang Mesir berteriak pada malam itu, saudara, karena malaikat Tuhan datang kecuali dan membunuh anak-anak sulung kecuali di depan rumah yang dilihat yang sudah ditaburin darah anak domba yang sudah dikorbankan. Dan jadi kalau zaman dulu, saudara, ada kongregasi Israel itu dibagi oleh Musa itu sekitar 10-20 orang.
Jadi satu domba itu disembeli, darahnya ditaruh di depan pintu, dan malaikat Tuhan itu, atau malak Yahweh itu tidak akan membunuh anak sulung. Karena Tuhan itu adil, saudara. Harus ada substitutional atonement, atau pengganti, saudara. Atonement pengganti. Harus ada yang mati, saudara. Itu adalah bayang-bayang dari Kristus yang akan datang. Tapi zaman itu, untuk menjelaskan penghakiman Tuhan, untuk keadilan Tuhan, dia harus menegakkan, harus adil dong. Tapi harus ada substitusi, saudara. Kalau saya mau marah sama teman saya yang taruh trading itu, saya tahan, saudara. Karena ada alasannya apa, saudara? Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada saya. Pada saat saya seumuran seperti dia, saya lebih parah. Ini saya lebih parah, saya lebih bandel, saudara. Tuhan mengingatkan Andre, show mercy. Malam ini saya ajak mereka makan, saudara. Meskipun bebas, saya ajak makan. Saya ajak makan mereka. Karena ada relationship saya dengan sebagai servant leader di gereja untuk mereka. Saudara mempunyai anak, saudara mempunyai teman, saudara mempunyai cucu. Tunjukkan kasih dulu, saudara. Berikan show mercy, karena Tuhan terlebih dahulu itu memberikan mercy. Itu dilewati, saudara. Jadi bayang-bayang anak domba, darah anak domba yang di depan pintu itu bayang-bayang Kristus yang menjadi substitusi atonement. Pengganti, korban. Yang semestinya kita di posisi Tuhan Yesus, kita digantikan Tuhan Yesus. Dari awal Adam sampai Maranatha akan datang kembali, yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, saudara. Amin. Nah, saudara, saya menunjukkan kasih itu kepada anak-anak meskipun mereka memberontak. Tapi pancaran saya harus pondok kepada Kristus yang menyelamatkan saya dulu, baru saya mempunyai kasih yang saya bisa overflow kepada mereka. Saya ajak ke mereka, adik-adik sekalian, jam 7 setelah mereka ada beberapa yang masih gereja malam, ya kan? Ada satu yang di gereja Carlton, mungkin kalian ke sana, satu teman kami juga ada di situ. Saya ajak untuk makan nasi Padang yang sekarang terkenal di City, saya belum tahu yang antrinya banyak. Ya sudahlah, terserah kalian. Yang penting saya ngikut. Kalau saya apa aja saya makan. Tapi di situ saya kan pengen ngobrol kepada mereka. Mereka yang curhat. Apa yang sebenarnya isi hati mereka itu pengen ungkapkan kepada saya. Dan saya ini udah berdoa beberapa bulan, saudara. Supaya hati mereka itu berbalik kepada Tuhan. Ini satu contoh konkret, saudara. Nah, saudara, kalau saudara melihat Tuhan itu adil, ya di Nahum pasal 1, dan penganiayaan anak sulung itu atau firstborn son adalah implikasi atau tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan karena Firaun tidak mau bertobat. Jadi anak sulung Tuhan di Keluaran pasal 4 sudah declare lewat Musa dan Harun, bebaskanlah firstborn son dari Yahweh yang hidup. Firaun tidak mau, saudara, mengeraskan hati. Oke, itu yang Firaun mau. Kadang, saudara, yang mengerikan kalau saudara baca di Roma pasal 1, itu yang mengerikan zaman sekarang, saudara. Orang-orang itu sudah mempunyai deprived mind. Hatinya itu condong kepada hal-hal yang nggak benar. Zaman sekarang, saudara bisa melihat ya, sampai kemarin di Sydney itu ada protes, saudara. Dari gereja Katolik, mereka bersujud berdoa. Apa yang mereka lakukan? Bersujud berdoa. Karena itu sudah masuk dunia spiritual, saudara. Ini sudah roh dari dunia ini. Jadi gedung-gedung di council itu ingin dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang immoral, saudara. Mereka menunjukkan kegiatan yang immoral. Masuk ke dalam gedung pemerintah yang dibayar oleh seluruh, termasuk kita. Kita, umat Katolik melakukan silent protes dengan berdoa dan bersujud, saudara. Itu satu keluarga yang tidak akan, yang relentless, dia akan berdoa untuk orang-orang itu. Maukah kita berdoa untuk mereka juga, saudara? Jangan sampai itu terjadi dalam keluarga kita, saudara. Ajari anak-anak itu. Pada saat kalian duduk, bangun, bekerja, tetap beritakan firman, beritakan firman, meskipun saudara sekarang mungkin single, ataupun sudah punya pasangan, jangan terlena dengan zaman sekarang yang menarik hati saudara itu ke dalam hal-hal yang tidak benar atau immoral. Nah, harus ada tanggung jawab, saudara. Kalau Firaun tidak mau melepaskan anak sulung, oke, anak sulungmu juga akan mati. Kamu berkata anak sulung atau Firaun hidup selamanya? Tidak. Allah, malaikat Tuhan itu membunuh, dan ada teriakan yang tidak pernah didengar pada zaman itu, saudara. Sampai Maranatha pun akan datang. Itu saya nggak bisa membayangkan, saudara. Saya baca beberapa komentar itu, teriakan anak orang-orang yang kehilangan anak itu. Saya sudah pernah kehilangan ibu, saudara. Tapi saya belum menikah. Seperti apa kehilangan anak yang dikasih? Anak sulung itu kan anak cowok yang zaman dahulu ya, saya nggak tahu ya tradisi Indonesia. Tapi
Anak cowok itu kan tumpuan atau harapan cita-cita keluarga. Kalau Ibrani, orang-orang Ibrani itu juga tumpuan harapan dan mereka kan bisa dipersembahkan kepada untuk kalau memang dapat karunia membaca firman, melakukan firman, mereka akan dibawa ke sinagog dan memberitakan firman. Dipakai, saudara. Ada gunanya, ada visi, ada misi, ada divine plan. Itu ingin diintervensi oleh iblis, tapi Tuhan mengintervensi juga, saudara. Maukah saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan itu terlebih dahulu? Lembutkan hatinya, saudara, untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Kebebalan hati Mesir, Firaun yang dari Mesir ini bisa kita lihat ya. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Dan Keluaran pasal 7 ayat 1-2, Tuhan menyatakan juga, contoh ya, panjang sabar. Tuhan menyatakan panjang sabarnya kepada Musa. Beberapa kali Tuhan marah kepada Musa di pasal 4 ayat 14. Ada fiery anger dari Tuhan yang kudus, karena Allah itu kudus. Kalau saudara mungkin melihat teman saudara melakukan kejahatan kepada saudara, saudara mempunyai anger. Nah itu kita diciptakan sebagai image of Christ atau image of God. Dan Tuhan menahan amarahnya karena apa? Ada relationship. Ini anak yang kukasihi, anak-anak my firstborn son. Abraham sudah berpaling ke rumah Bapa, yes. Tapi anak-anaknya ini akan kutuntun. Karena Kristus akan lahir dari mereka, saudara, dari suku Yehuda. Tidak bisa, saudara, Tuhan mengenapkan tanpa memilih satu bangsa. Bangsa yang dipilih yang seperti ini, saudara. Yang kayak kita ini. Yang selalu berdosa, nakal, jahat, ya tengil, snob. Ya kan, saya merasakan itu mencerminkan mama saya memberikan nubuatan, Andre kamu harus melayani anak-anak muda. Saya nggak mau, saya lari. Tapi anak-anak muda ini papa mamanya WA saya, saudara. Saya nggak mau, saudara. Papa mamanya ini WA saya dari pendeta. Inilah ini, Andre, tolong. Mereka mempunyai teriakan, apakah saya harus meninggalkan, saudara? Apakah saudara meninggalkan keluarga saudara? Ya sudahlah, sakara PDW lah. Terserah kamu. Orang-orang yang tidak mau melayani, atau sudah lama tidak mau melayani, saudara doakan. Mungkin saudara perlu berpuasa, saudara. Itu saja, saudara. Berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa itu sudah bagian dari Kristen. Kalau saudara nggak pernah berpuasa dan berdoa, susah. Itu bukan Kristen, saudara. When you pray, when you fast. Tuhan tidak berkata if you pray, if you fast. When you pray and when you fast. Di kitab Lukas, Matius, Markus itu all over the place. Nah, saudara, di 2 Korintus 3 ayat 2-3, ya, 2 Korintus 3 ayat 2-3 kita baca sebentar, saudara ya. Ini ayat yang penting. 2 Korintus 3 ayat 2-3 saya bacakan, saudara. Pelayanan perjanjian yang baru. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Maksudnya apa, saudara? Saudara, Musa itu dikirim ke Firaun, ya kan? Enak aja ngomongnya saudara. Musa itu ini anak-anak zaman Gen Z. Saya ketularan anak-anak Gen Z ini karena saya melayani anak muda, jadi bahasanya harus disimplify. Jadi anak-anak muda ini ngajarin saya, Bang, kalau ngajarin itu yang gampang. Jangan terlalu teologis. Saudara, Musa itu dikirim ke Firaun untuk menjadi display. Saudara pernah ke rumah contoh? Mau beli rumah atau bangun rumah misalnya, atau papa, mama. Ke rumah contoh aja ke. Atau rumah yang daerah-daerah sini kan ada rumah contoh, Metricon, Siemens. Kalau saudara mau bangun rumah, masuk ke rumah contoh ini ada salesnya. Saya nggak mungkin lihat salesnya cantik ganteng, itu masalah terakhir ya. Rumah ini konstruksinya gimana ya? Saya mau bangun ini kok rumahnya amburadul ini. Kok ambruk ininya, kok bearingnya kok rusak, kok platformnya rusak, ini plumbingnya kok bocor. Apakah saudara mau bangun dari builders itu? Tentu tidak. Kalau saya masuk waktu saya bangun rumah Siemens Home itu sih lihat bagus, harganya cocok ya karena sesuai dengan persembahan. Itu beberapa tahun lalu dikasih insight dari pemerintah, saya bangun lewat Siemens Home karena memang simple. Saya nggak suka yang ribet. 4 kamar, 2 bathroom, that's it.
Gak yang ribet dan sesuai dengan budget saya. Tapi Musa itu juga sebagai display, inilah dipanggil kamu ini sebagai Tuhan. Maksudnya bukan Musa itu meninggikan dirinya, aku inilah Tuhan, bukan. Tapi Musa itu sebagai seperti kita ini anak-anak Allah, kita di tempat kerja itu ditunjukkan sebagai living ghost. Living apa? Living gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang kelima apa living gospel? Ya kita ini, saudara. Kalau saudara kelakuannya kan seperti tadi mungkin ada yang bersaksi, Andre, orang Batak itu banyak yang maling. Banyak itu. Banyak, saudara. Yang ke gereja juga banyak yang jadi maling. Di perusahaan, di koruptor juga banyak, saudara. Nama-nama Kristen itu banyak, saudara. Mau namanya Ebenezer, mau namanya Petrus, itu banyak yang nggak bertobat. Tapi kita tetap harus injili mereka. Hati mereka itu udah mengeras, saudara. Tetap kita harus injili. Mungkin konsekuensi tanggung jawab mereka karena korupsi, karena mereka mencuri, karena mereka taking shortcut, malas-malasan kerja di tempat kerja ini. Kita menjadi living gospel. Ya Andre, ini kok ke gereja, kok kita ke gereja yang sama, kok kehidupanmu nggak berubah, kok kehidupan mereka berubah. Firaun mestinya wondering. Musa ini kok sabar ya? Aku ini udah keras hati kok sabar ya tetap ya. Juga saya nggak bisa bayangin Musa itu sabarnya seperti apa. Karena mungkin juga dia sudah tahu, saudara. Musa itu 40 tahun lari. Dan ada mungkin kerinduan dia juga untuk melayani dan merendahkan diri. Seperti kita, saudara. Nah, slide yang terakhirku. Nah, refleksi ya. Ini sudah saya harus cepat. Saya kelamaan. Jadi, ya, refleksi yang terakhir, saudara ya. Kenapa kita harus melembutkan hati? Nah, hati yang mengeras bisa menghambat seseorang menerima kepenuhan dari kasih karunia Allah. Di Yeskiel 36 ayat 26, saudara. Jadi, hati yang mengeras atau menghalangi seseorang bisa menerima kepenuhan. Maksudnya apa? Ada satu kondisi di mana kita ini ada intervensi ilahi. Jadi hati kita kadang mengeras, bal. Orang udah kasih tahu, mama, papa, pendeta, ini. Tapi kita ada konsekuensi tanggung jawab kita itu berbenturan dengan hukum Tuhan. Tuhan bisa memakai polisi, bisa memakai tukang tiket, tuti ya, di tram, bisa memakai parking fine untuk kita bertobat, saudara. Nah, intervensi Tuhan dalam keadilannya ditunjukkan lewat mungkin pemerintah, teman, sekolah, teguran dari orang-orang sekitar yang tidak kenal Tuhan. Intervensi ilahi ini bisa merubahkan hati kita ini untuk berbalik tadi tuh, saudara. Syuf itu tadi. Atau metanoia itu, saudara. Teman saya ini ada yang kalah judi, saudara. Andre, aku masukin, ini sharing ke saya, anak pendeta. Main judi. Bang, aku kalah. Bertobatlah. Ya, kembali. Itu sudah satu intervensi dari Tuhan, menunjukkan. Balilah. Itu ilah zaman sekarang nggak akan ini. Kalau mau belajar, ya, bekerja. Kalau bekerja ya kamu nggak makan ya. Kamu harus nggak ada istilahnya uang cepat dengan pinjol, judol dan sebagainya yang dikuasai anak-anak Gen Z zaman sekarang, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu juga main banyak, saudara. Nenek-nenek, bukan orang. Ini orang-orang nenek, orang-orang ini banyak, saudara. Saya lihat di Indonesia, kakek-kakek main judi di TAB banyak, saudara. Saya tahu. Tapi mereka kalau sudah kadang, aduh ini pasti kalah. Kadang kita bisa injili mereka, kita kasih tahu seperti teman saya ini, kembalilah kepada Tuhan. Nah malam ini saya mau ngobrol-ngobrol sama mereka. Tidak ini ya, secara relationship itu kita harus build up relationship itu. Enggak kita datang, thus said the Lord, the kingdom of heaven is coming. Terus saudara lempar Alkitab itu, enggak gitu, saudara. Tidak seperti itu. Kita bukan Yohanes Pembaptis, itu ngeri. Kalau Yohanes Pembaptis lawannya orang-orang Farisi ya, brood of vipers ya, anak-anak iblis yang benar-benar zaman itu ngeri sekali, saudara. Kalau zaman sekarang berbeda ya, saudara. Ada satu kondisi di mana ada intervensi dan juga membawa orang itu bertobat dan memberikan janji di mana tertulis dalam hati ini kembali. Dan kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan tubuhmu dari yang keras itu, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di situ ada pertobatan. Saya juga seperti itu, saudara. Mungkin Mama tahu, Pak Made tahu, Ibu Robin Cinoni tahu saya dulu masa mudanya. Ditulis di Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ada apa, saudara? Ada restorasi, ada restoration, ada relationship yang kembali, ada covenant, makan bareng lagi, keluar bareng lagi, ya kan? Dengan teman-teman ini.
Dan mereka bisa merasakan, oh, kita menjadi display, the living gospel, pure fact, itu fakta, kita bisa menjalani sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan, Holy God itu bisa terpancar. Dan baru orang-orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Israel is my firstborn son, dan orang-orang yang percaya ini, kita yang menjadi umat pilihan ini, juga menjadi anak-anak Allah. Karena kita diberikan Roh Kudus yang menjadi Arabon, menjadi meterai, supaya kita sampai Maranatha, kita dijamin Tuhan Yesus akan menjemput pengantin wanitanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang sudah Engkau berikan ya Tuhan, tentang melembutkan hati, dan supaya kami tidak mengeraskan hati seperti Firaun dan menjadi orang-orang yang mempunyai deprived mind dan mempunyai deprived moral injustice, moral immorality, dan moral obligation yang mereka langgar ya Tuhan. Dan kami tidak ingin menjadi seperti mereka. Kami meminta ya Tuhan, kalau ada anggota keluarga kami, saudara, teman, kakak, bahkan kami sendiri saudara, ataupun tetangga, orang-orang yang mungkin belum kenal di tempat sosial dan tempat kerja kami, atau tempat kami berbelanja, atau dimanapun kami berada, tetapkan ya Tuhan hatimu dan Roh Kudusmu yang mencerahkan hati kami ya Tuhan, supaya kami memberikan beberapa hal yang bisa kami bawa dari firman, 1-2 poin dari firman yang hari ini kami bisa bawa ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya setiap jemaat di tempat ini menjadi living gospel, dan mereka bisa melihat bahwa kami menjadi Injil yang hidup gitu. Mereka tidak perlu membuka Alkitab, tapi mereka bisa melihat Alkitab berjalan, yaitu kami, saudara. Ya Tuhan, kami meminta ya Tuhan juga supaya zaman-zaman yang semakin rusak ini ya Tuhan, supaya Engkau berbelas kasih ya Tuhan, membangkitkan roh-roh yang mati ini. Mereka yang sudah dibutakan oleh hilang zaman ini, teman-teman yang kami kenal dan orang-orang yang tidak mengenal Engkau di negara Australia dan negara Indonesia, di Amerika dan dimanapun, keluarga kami di Jerman, di Singapura, dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang kami ingat, wajah-wajah yang kami ingat, supaya mereka berbalik kepadamu. Berikanlah hati yang baru ya Tuhan, new heart and new mind, dan roh yang baru itu menjadi penolong bagi mereka, menjadi advokat bagi mereka. Tuhan, perjalanan kami dari tempat ini dan pulang ya Tuhan, dan kami mempunyai fellowship 1-2 hal yang mungkin kami bisa sharing dengan teman-teman kami. Berkati kami ya Tuhan, dan malaikat pelindung-Mu supaya kami sampai di rumah dan berfellowship dengan sanak saudara dengan baik ya Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin.